Shalom, Shalom. para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yor Samosir dan dengan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan, yaitu sebuah kesaksian dari Bapak Sianturi bagaimana Tuhan menyertai Bapak ini di dalam pekerjaannya dan Amin. pelayanannya. Amin. Marilah kita sama-sama pemirsa dengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Sianturi. Silakan Bapak. Ya, ini satu kejadian di mana Tuhan campur tangan dalam membuat tidak ada kesulitan dalam hal mengikut Tuhan dan pekerjaan. Ya. Satu kali saya dari Gideon itu membagi Alkitab di Ya. satu sekolah namanya Teknik Kimia di Jalan Menteng. Dari saya membagi Alkitab, karena Gideon membagi Alkitab, itu mereka mengenal saya, lalu mereka satu kali menelpon saya untuk khotbah di sana. Iya, Pak. Mereka tentukan harinya dan juga jamnya. Iya. Saya pun mencatatnya. Pada satu saat juga di kantor, saya kerja di dinas PU waktu itu ya. Iya. Mau ada rapat karena Bank ADB atau Bank Asia, Asian Development Bank dari Filipina, datang mau rapat dengan kita pada hari yang sama dan jam yang sama. Iya, Pak. Kalau saya hari itu jam 10 pagi. Lalu karena saya sudah menyetujui untuk menyampaikan firman di sekolah ini, tapi di kantor juga harus melayani untuk rapat ini, saya jadi bingung gimana ini ya, ini kantor, di sana pelayanan. Pada hari yang sama, kepala dinas juga mengingatkan saya untuk menyiapkan data untuk rapat ini. Lalu karena saya waktu itu baru sungguh-sungguh bertobat mulai, itu saya lebih memilih mengutamakan pelayanan ini. Iya. Dan saya menyimpulkan untuk pergi melayani, memberitakan firman, dan meninggalkan kantor. Iya. Saya berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga saya tidak mengalami kesulitan baik di kantor maupun di pelayanan. Walaupun demikian saya juga ada kekhawatiran, Iya. apakah nanti kalau orang ADB itu datang lalu saya nggak ada, terus betapa kacaunya karena datang nggak ada. Iya, Pak. Lalu semua peserta akan marah, terutama kepala dinas. Itu terus membayangi pikiran saya. Jadi selama saya perjalanan menuju sekolah ini, saya terus berdoa supaya hati saya bisa tenang. Iya, Pak. Pendek kata, kebaktian pun mulai, dan dengan hikmat Tuhan saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Dan habislah kebaktian itu sekitar jam 12. Kemudian saya pulang, dan waktu pulang dari sana pikiran saya menjadi kacau lagi. Iya, Pak. Nanti gimana ya di sana? Jangan-jangan saya sudah bagaimana ya? Sudah begitu terus dalam angkot ini. Tapi saya berdoa, Tuhan tenangkan saya dan tolong saya supaya saya bisa aman, tidak ada sesuatu masalah. Begitu saya sampai di kantor, saya melihat situasi aman-aman saja. Iya, Pak. Aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh kan. Kalau misalnya kan, kalau misalnya rapat itu ada kan, kepala dinas pasti ada dan pasti terjadi sesuatu. Tapi saya berpikir lagi, mungkin sudah selesai rapatnya, sehingga sudah sepi, tidak ada lagi apa-apa. Tapi saya tidak begitu saja, lalu saya tanya kawan, apa ada tadi rapat dari ADB? Mereka bilang nggak ada. Nggak ada. Wah, nggak ada. Lalu saya perjelas lagi kepada teman-teman yang lain, betul katanya nggak ada rapat. Wah, saya jadi sedikit lega. Coba bayangkan kalau misalnya nggak jadi kan berarti saya nggak tahu kalau kepala dinas kalau saya melayani. Iya. Dalam benak kepala itu kan berarti saya aman-aman saja. Aman-aman Artinya saja, Pak. siap sedia saja kapanpun rapat ada. Iya. Dan terakhir saya tahu bahwa ternyata katanya ADB itu menunda sehingga rapat itu tidak jadi dilakukan. Iya, Pak. Bapak bayangkan betapa amannya saya, pelayanan bisa terjadi tapi di kantor saya tidak mengalami kesulitan.
Itulah luar biasanya Tuhan. Itu kesaksian waktu saya kerja. Itu kira-kira Samosir betapa dahsyatnya Tuhan dalam membela kita tidak mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih. Jadi selanjutnya Pak, dari kesaksian Bapak ini, ketika Bapak sampaikan kepada teman-teman di kantor maupun di pelayanan, apakah mereka bertanya tentang itu sama Bapak? Itu kalau misalnya lagi kita duduk di warung ya, lagi kebaktian, kan dulu ada kebaktian di kantor. Itu saya sampaikan. Nah, dan banyak lagi kesaksian-kesaksian mungkin pada waktu-waktu yang akan datang yang akan saya sampaikan. Itu kira-kira. Kalau pertanyaan selanjutnya Pak, yang terakhir ini Pak, akhir dari kesaksian Bapak ini bagaimana Pak? Akhirnya, akhir semuanya. Setelah Bapak mengalami mujizat Tuhan ya, akhirnya. Nah, saya makin dikuatkan bahwa bersama dengan Tuhan ini itu bisa Tuhan lakukan yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak bisa masuk akal, dan kita bisa aman sekalipun menurut pikiran kita tidak mungkin. Iya Pak, benar. Itu yang luar biasa Tuhan ya Pak ya, hikmatnya, kuasanya, kasihnya. Iya. Demikian para pemirsa. Jadikanlah Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Amin. Tanpa Tuhan, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua yang kita lakukan pun bisa menjadi sia-sia. Adalah dalam kehidupan kita, setiap kita bekerja dan setiap kita melayani, libatkan Tuhan selalu. Maka penyertaan Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita. Maka kata kami akan berpisah. Shalom. Sampai Tuhan Yesus jumpa. Kristus memberkati kita semua. Amin.